أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ya al-hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, dalam hari ini kajian hadis tematik kita tentang ukuran baiknya keislaman seseorang. Jadi kita bisa mengukur apakah Islam kita sudah baik atau sempurna atau belum. Saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang imam hadis, di antaranya Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Malik dan yang lainnya. Jadi banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini termasuk hadis yang sangat singkat. Kalau kita artikan hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min itu artinya, kalau dalam bahasa, secara bahasa min itu artinya dari husni itu adalah kebaikan, Islam itu adalah Islam agamanya, al-mar'i adalah seseorang, tarkuhu dia meninggalkan atau engkau meninggalkan, ma la ya'nihi apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita artikan, karena min itu di situ maknanya kalau dalam bahasa Arab litab'id, artinya menunjukkan sebagian. Jadi kalau kita artikan sebagian di antara atau di antara tanda sempurnanya Islam seseorang, gitu ya. Jadi di antara tanda sempurnanya Islam seorang muslim, berarti ini bukan tanda satu-satunya. Di antara tanda sempurnanya Islam seorang muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, ketika ia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itulah tandanya sempurnanya Islam seseorang. Berarti kalau masih kita doyan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, kalau menurut hadis ini berarti Islam kita
belum sempurna. Kalau masih kita banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti Islam kita belum sempurna, kurang sempurna. Itulah sebabnya para ulama mengomentari hadis ini sangat luar biasa. Ada di antara mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah merupakan kumpulan dari seluruh ajaran dalam Islam itu. Karena hadis ini bicara tentang meninggalkan. Kan gini Bapak Ibu, sebenarnya Islam itu kan hakikatnya, atau agama itu hakikatnya cuma dua: melakukan dan kemudian meninggalkan. Itu doang. Dalam agama itu cuma itu doang yang dituntut: melakukan kemudian meninggalkan. Melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita mampu melakukan itu dua-duanya, selesai udah. Ya. Kenapa para ulama mengatakan hadis ini sangat luar biasa? Karena hadis ini meninggalkan salah satunya, atau bicara tentang salah satunya. Apa itu? Meninggalkan. Dan sempurnanya agama itu dua hal: melakukan dan meninggalkan. Kalau dua-duanya sudah kita lakukan, sempurna. Hadis ini berbicara tentang meninggalkan. Apa itu? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti hadis ini sangat luar biasa. Walaupun pendek hadisnya, tapi mengandung makna yang sangat luas. Makanya dalam bahasa hadisnya, kalau hadis-hadis yang pendek kayak begini, ini disebut dengan jawami'ul kalam atau jawami'ul kalim. Kalimat yang pendek tetapi mengandung makna yang sangat luas dan sangat dalam. Contohnya hadis ini. Hadis ini kan cuma min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sangat singkat. Di antara tanda sempurnanya iman atau keislaman seseorang itu adalah ketika ia mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat, baik itu buat dirinya maupun orang lain. Itulah sebabnya ulama mengatakan ini hadis luar biasa, karena bicara tentang meninggalkan. Nah, banyaknya kita itu mampu untuk melakukan yang diperintahkan, tapi sangat sedikit kita mampu untuk meninggalkan yang dilarang. Betul tidak, Pak? Coba aja. Kalau disuruh sholat, kita sholat. Puasa, kita puasa. Atau apapun ibadah, baca Quran, kita baca Quran. Tapi kadang-kadang kita sulit untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, baik itu hukumnya haram, na'udzubillah, maupun makruh. Itu sangat berat kita meninggalkan. Padahal kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, itu kita lakukan. Tapi yang paling sulit itu ketika kita saat meninggalkan yang dilarang. Kalau melakukan kita sih insya Allah. Itulah sebabnya banyak hadis yang mengatakan, termasuk hadis yang mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya, dalam hadis itu Nabi mendahulukan larangan daripada perintah. Kenapa seperti itu? Banyak orang mampu melakukan perintah tapi sangat sulit untuk meninggalkan yang dilarang. Sholat sih sholat, tapi ngomongin orang tetap juga. Ada kan, Pak? Ya kan? Sholat sih sholat, puasa sih puasa, bahkan dalam bulan Ramadan lagi. Tapi masih berbuat curang, masih suka bohong. Padahal sih sholat sebenarnya, ibadahnya sih lancar, tapi kalau bohong juga lanjut gitu. Ya, itu artinya kita mampu melakukan apa yang diperintahkan, tapi kita tidak mampu meninggalkan yang dilarang. Makanya banyak Nabi melarang duluan, Nabi memberikan larangan duluan sebelum perintah. Kenapa? Karena itulah masalahnya, kita banyak melakukan atau tidak bisa meninggalkan yang dilarang, walaupun yang diperintahkan kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hadis ini komentarnya sangat luar biasa dari para ulama. Coba kita artikan, min husni islamil mar'i. Di antara husni itu kebaikan, kesempurnaan. Jadi Islam itu, agama kita ini sempurna. Dalam hadis ini disebutkan salah satunya caranya seperti itu.
Ya, kesempurnaan. Karena di sini maknanya min kamali islamihi wa tamamihi, di antara sempurnanya keislamannya atau kesempurnaan agama seseorang itu, dan kemudian wa alamati sidqi imanihi, dan tanda benarnya iman yang dimiliki olehnya. Ini lebih dalam lagi. Kalau tadi itu tanda benarnya Islam seorang, bahkan para ulama mengatakan tanda benarnya iman yang dimiliki olehnya. Apa itu? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti lebih dalam lagi. Ya. Kalau yang tidak bermanfaat itu termasuk yang sia-sia atau tidak? Hah? Termasuk kan? Berarti bisa diartikan bahwa tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Walaupun secara hukum yang tidak bermanfaat kita lakukan, dosa atau tidak? Dosa atau enggak, Pak? Melakukan yang sia-sia itu dosa atau tidak? Hah? Enggak. Enggak dosa. Enggak dosa. Jangankan yang sia-sia, yang makruh saja kita lakukan, dosa atau tidak? Tidak. Sia-sia belum tentu makruh. Makruh saja enggak dosa. Makanya kita kan dulu sering mengatakan kalau makruh itu aman kan? Yang dosa itu kalau haram. Kalau larangan itu kan cuma dua. Kalau enggak haram, makruh. Cuma dua aja larangan itu. Haram, makruh. Ya, kalaupun ada syubhat, itu di antara keduanya, antara halal dan haram, syubhat. Tapi kalau larangan yang sesungguhnya itu ada dua, haram, makruh. Kalau haram itu dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Tapi kalau makruh dilakukan berdosa atau tidak? Pasti kita akan mengatakan tidak apa-apa. Ditinggalkan berpahala. Harusnya pemahamannya jangan nggak apa-apa, harusnya makruh itu. Ya, diambil dari asal katanya. Makruh itu asal katanya dari karoha. Karoha itu atau kariha itu artinya dibenci, membenci. Berarti kalau makruh itu isim maf'ulnya, sesuatu yang dibenci. Berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dosa tidak? Tidak. Tapi dibenci. Ya, dibenci tapi nggak dosa. Sama dengan talak. Talak itu dosa atau tidak? Dilarang atau enggak talak? Tidak. Halal atau tidak talak? Halal tapi dibenci oleh Allah. Talak itu halal kata Nabi, tapi dibenci. Makanya kalau bisa jangan talak, nambah. Iya, nambah tuh baru sunnah. Kalau talak tuh dibenci walaupun halal. Ya, bagi yang berani, bukan bagi yang mampu, bagi yang berani. Kalau mampu sih insya Allah mampu lah. Berani apa enggak itu masalahnya. Kalau Ustaz insya Allah enggak. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Ya, jadi ada dua, larangan itu haram dan makruh. Kalau makruh itu dibenci. Jadi sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya memang tidak dosa, tapi dibenci. Kalau sudah dibenci berarti enggak disukai. Makanya kalau bisa jangan lakukan perbuatan yang makruh. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya kalau kita melakukan sesuatu yang dibenci? Gitu loh maksudnya. Kita berusaha mati-matian mencari cinta Allah dan Rasulnya, tapi kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ya nggak mungkin kita dapat cintanya. Maka harusnya jangan sampai gitu. Ya. Nah, sia-sia atau sesuatu yang tidak bermanfaat itu memang tidak dosa. Enggak dosa memang. Enggak bermanfaat bagi dia, sia-sia. Waktunya habis terbuang.
enggak ada manfaatnya. Ya. Ma la ya'nihi, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat terhadap apa? Tidak bermanfaat terhadap dirinya ataupun orang lain dalam agamanya, baik dunianya maupun akhiratnya. Enggak ada manfaatnya. Itulah perbuatan sia-sia. Ya, banyak contoh. Apa kira-kira contohnya, Pak? Yang kira-kira tidak bermanfaat tapi sering kita lakukan. Hah? Banyak. Main HP tuh. Kebanyakan main HP. Kira-kira ada manfaatnya atau tidak? Hah? Serius nih. Nanyanya serius nih. Kalau terlalu banyak baca WA terus, manfaatnya sedikit saya rasa. Kalau WA itu, banyakannya itu tidak bermanfaat. Ya kan? Ngobrol itu ada manfaatnya atau tidak? Ada sebenarnya, tapi sedikit. Tapi kalau sudah berkepanjangan, nggak jelas ngalor ngidulnya ngobrol itu termasuk tidak bermanfaat. Makanya dalam masalah hal yang tidak bermanfaat itu, pertama dalam al-aqwal, dalam ucapan, yang kedua al-af'al, dalam perbuatan. Ucapan yang tidak bermanfaat, ya berlarut-larut kita melakukannya, nggak ada gunanya. Atau perbuatan yang tidak bermanfaat, itu ditinggalkan. Kalau memang keimanan kita sempurna kepada Allah, keislaman kita luar biasa, tinggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Makanya kan Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalau kamu mau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah atau ucapkanlah kata-kata yang baik-baik aja. Kalau enggak, kata Nabi, mendingan diem. Yeah. Kalau enggak ada manfaatnya, mendingan diem daripada enggak ada manfaatnya. Itu sebagai pedoman sesungguhnya, acuan kita dalam berbicara. Nah, kalau orang banyak ngomongnya, kata Umar bin Khattab, orang kalau banyak ngomongnya banyak salahnya atau banyak bohongnya. Kalau banyak bohongnya banyak salahnya, banyak dosanya. Orang yang banyak dosa tempatnya neraka. Kalau orang banyak ngomong, kecuali ustadz. Iya, kalau ustadz nggak banyak ngomong gimana? Mau diem-dieman kita? Maksudnya tuh kalau bicara yang banyak itu nggak ada bermanfaat gitu maksudnya. Kalau bicaranya banyak tapi bermanfaat, ya nggak apa-apa. Ya, bagus. Jadi minal kalam, dari ucapan yang tidak bermanfaat, juga dari perbuatan. Apa perbuatan kita umpama yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Ya, ada perbuatan kita yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu. Ya, apa contohnya? Ngumpul-ngumpul. Ya, kemudian banyaklah ngumpul ngobrol di pinggir jalan atau di mana gitu. Itu manfaatnya sedikit, bahkan kadang-kadang nggak ada manfaatnya. Mendingan nggak usah. Nonton bola jam 2 malam, ada manfaatnya atau tidak? Serius nih saya nanyanya nih. Ini sekarang lagi musim piala apa? Piala Eropa nih. Ntar malam yang main siapa? Siapa ntar malam yang mainnya? Kalau semalam itu Portugal Prancis, yang menang 2-2. Portugal 2, Prancis 2. Ustaz tahu? Tahu saya. Enggak, ada beritanya. Enggak mesti nonton, enggak usah nonton. Ntar juga ada beritanya, juga tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Ngapain kita nonton sampai jam 2 malam, sampai subuh? Begitu mau subuh, tidur, subuhnya kelewat. Ada tidak? Banyak. Kalau sudah itu yang terjadi, ini bukan lagi tidak bermanfaat, tapi apa? Dosa. Semangat Ustaz, jam 2 kita bangun nonton sampai subuh, jangan tidur, sholat subuh kan manfaat Ustaz, gitu katanya. Ya udah nggak apa-apa. Saya khawatirnya kalau ketiduran subuhnya kelewat jam 7 pagi.
Gitu loh maksudnya. Banyak yang begitu. Ya. Ada manfaatnya Ustaz kalau nonton bola. Apa manfaatnya? Ya bagus sih kalau kita ambil filosofi dalam bola, itu sih bagus main bola. Kalau kita pelajari filosofi main bola itu juga bagus sebenarnya. Di bola itu harus ada amal jama'i. Tahu nggak amal jama'i, Pak? Kerjasama. Dan Islam tuh mengajarkan kerjasama. Belajarlah dari pemain bola. Kerjasamanya. Mereka akan posisinya masing-masing. Jangan beranjak dari situ. Kerjasama. Kalau cuma satu orang yang main, capek dia, kalah pasti. Betul tidak? Tapi harus kerjasama. Dari belakang oper ke samping, samping nanti samping sono, lalu ke depan, striker maju, gol. Betul tidak? Iya, bisa kalau mengambil. Masalahnya kita jangan lupa dengan Allah. Ini akan menjadi sia-sia. Saya suka main bola dan saya dulu pernah ikut tim. Dan semenjak saya sebelum umur sekarang, saya masih muda sebenarnya sih, saya suka main futsal juga. Ya, saya dulu punya tim. Dulu kalau saya main futsal tuh di corner itu, Pak, saya punya tim. Kalau yang ngadu sama saya tuh sparring itu, saya kasih syaratnya. Kalau tim saya yang menang, situ semuanya ngaji sama saya. Bener. Sampai di corner itu saya dikenal. Ya, kalau situ kalah ngaji sama saya. Tapi kalau situ menang ya sudah, nggak apa-apa. Gitu syaratnya dulu kalau saya sparring. Tapi sering kalah saya. Jadi banyak yang nggak ngaji jadinya. Jadi dakwah itu di mana aja bisa kita lakukan. Dakwah di mana aja bisa kita lakukan. Ya, sekarang aja saya udah nggak kuat main futsal. Main bulu tangkis itu juga kalau kuat juga. Ya, Pak Haji Kasmun yang kuat tuh. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam makna hadis yang singkat ini luar biasa. Tanda kesempurnaan keislaman atau keimanan seseorang itu ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Coba kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pertama, pelajarannya adalah bahwa Islam ini adalah agama yang sangat cinta damai. Munculnya hadis ini itu dalam rangka Nabi ingin menciptakan masyarakat yang cinta damai. Dan itulah tujuan Islam. Yahrisul Islamu ala salamatil mujtama'. Tujuan Islam ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyelamatkan manusia ini hidup berdampingan. Karena ini kan kita beda-beda. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Memang sengaja Allah ciptakan kita ini berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka disitulah Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana menyatukan ini semuanya. Karena kita hidup ini bukan hanya sendiri, kita bermasyarakat. Maka Islam hadir menciptakan hubungan yang terbaik. Bagaimana caranya? Dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kok bisa ke sana hubungannya? Karena yang banyak merusak hubungan kita sama manusia itu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa contohnya? Suka sekali kita ikut campur dengan urusan orang. Gak ada manfaatnya buat kita. Maka istilah anak muda